Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan kita sudah tiba di pantai Taman Asri Umbang ini untuk kita melakukan ibadah padang, ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita patut bersukacita. Kita dalam keadaan bersukacita kita mau datang memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah, untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sertai tibakan kami di perjalanan menuju tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, semua berkat kemurahan Tuhan. Dan kami mau serahkan rangkaian ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin kami. Kuasa darah-Mu membungkus kami semua. Tempat ini dibungkus darah Yesus, disucikan, dikuduskan di dalam darah Yesus. Dan kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Yesus Tuhan ditinggikan.
menikmati udara segar pagi hari ini, siang hari ini. Kami bersyukur dengan keadaan yang kami alami saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit, membangkitkan semangat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan rangkaian ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan segala puji, hormat, kemuliaan kami hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami semua di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, baik melalui pikiran, perkataan, tindakan kami Tuhan. Biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan Tuhan kami bersyukur, dan Tuhan kami tidak izinkan segala sesuatu yang
tidak ada, dalam kesaksian saya tutup. Sekarang tiba saat bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita ada 2, nanti ada persembahan pembangunan. Langsung sekali berjalan atau sekali berjalan 3 kantong persembahan. 1 pembangunan, yang 1 nata, yang 1 tak gereja. Jadi kita siapkan tujuan kita ketangkap, tujuan kita Allah itu baik. Dan bertugas disilakan.
sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh ibadah dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah ada di sana untuk menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau bukakan hati pikiran kami, sehingga kami sanggup untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama ibadah kembali dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun suasananya cukup berbeda ya, tapi tujuan kita satu, untuk mencari kebenaran firman Allah itu sendiri. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, saya bertema firman Allah, Dia pergi dan datang kembali. Dia pergi dan datang kembali. Ini tema firman Allah pada saat pagi hari ini, yang mana kita tahu hari ini merupakan hari kenaikan Tuhan Yesus surga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Ya. Kemudian setelah kenaikan ini, kita akan bersama-sama merayakan hari Pentakosta, atau hari yang ke-50 atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kapan hari Pentakosta itu? Kapan hari Pentakosta itu? Tanggal berapa? Ya, tanggal 24 ya. 10 hari dari sekarang, berarti minggu depan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini sebagai ayat pembuka kebenaran firman Allah, yaitu kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membaca firman ini. Silakan. Yang tidak keberatan. Ya, ini pakai mic Pak. Bentar. Oh, ya Kak. Silakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu saat, suatu ketika ya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya beserta rasul-rasul yang lain, ya, bahwa ini adalah perpisahan yang pertama setelah Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, ya, dan dibangkitkan. Ini adalah perpisahan yang pertama yang dialami
oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kurang lebih 3 hari dari kematiannya dia bangkit. Inilah perpisahan pertama yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada perpisahan kedua. Ada perpisahan kedua. Yaitu apa? Bahwa mengapa Tuhan itu naik ke surga? Ya. Mengapa Tuhan itu naik ke surga? Di sini ada alasannya. Ya. Ada alasannya. Ada tujuannya. Mengapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Mari kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya. Ini alasan yang pertama mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah 40 hari dia bangkit. Ya, silakan baca. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya. Ini alasan pertama. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, puji Tuhan. Ini Bapak Ibu, alasan pertama mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, yaitu Dia menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dia pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Janganlah gelisah hatimu. Sekarang, siapakah yang boleh tinggal di sana? Dia ke sana menyediakan tempat bagi kita. Ya. Apakah kita semuanya ini akan ke sana? Menyediakan tempat ini berbicara tentang bagaimana. Ini ada suatu penghargaan. Ya. Tempat yang disediakan bagi siapa? Ini bukti kasih Allah Tuhan Yesus kepada umatnya, kepada orang yang Dia kasihi, bahwa Dia pergi ke sana itu menyediakan tempat bagi orang-orang yang Dia hargai. Kita ini dihargai oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan, sampai Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi saya dan saudara, menyediakan tempat. Siapa yang boleh masuk ke sana? Ya. Artinya suatu kehormatan, Bapak Ibu. Contoh dalam dunia misalnya, suatu acara, ada orang menyediakan tempat untuk undangannya misalnya. Waktu itu kita dihargai. Ya. Dihargai. Sangat berharga. Begitu juga dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan pergi itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Ya. Karena itulah bukti kasih-Nya kepada kita sekalian, orang-orang yang Dia kasihi. Inilah janji Allah itu. Karena kita yakin dan percaya dalam 1 Petrus bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Selalu Dia tepati. Inilah bukti kasih-Nya itu.
Bahwa dia pergi itu benar-benar menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya. Untuk bisa kita tempati. Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya nanti. Seperti tema tadi yang saya bilang. Aku pergi. Dan aku akan datang kembali. Ini alasan pertama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu pergi ke sana menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Alasan yang kedua, dia pergi ke surga adalah memberikan penghibur atau Roh Kudus. Ini alasan yang kedua. Dia janjikan Roh Kudus, penghibur untuk kita sekalian. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ini yang dia janjikan. Mengapa dia naik ke surga? Alasan yang kedua. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Silakan. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Ini Tuhan pergi ke sana untuk mengutus Roh Kudus atau penghibur buat kita sekalian. Karena Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kita sekalian. Dengan Roh Kudus kita bisa hidup sukacita. Dengan Roh Kudus kita hidup damai sejahtera. Ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada sukacita. Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan itu semua dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Penggenapannya bagaimana? Pada hari Pentakosta. Iya. Terjadilah pencurahan Roh Kudus. Itu dalam Kisah Para Rasul ya. Pasal yang pertama, pasal yang kedua tentang Pentakosta. Di sana dijelaskan semua. Inilah penggenapannya. Sehingga suatu saat nanti, kalau dia datang, maka kita semuanya ikut terangkat. Amin. Adanya suatu pengangkatan bagi orang-orang yang benar-benar percaya kepada dia. Dia datang akan membawa kita kembali, mengangkat kita kembali bersama-sama dia di sana. Yang sudah dia sediakan tempat bagi saya dan saudara. Inilah janji firman itu. Bagaimana supaya kita bisa terangkat, bisa bersama-sama dengan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Iya. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Silakan. Wahyu 3 ayat yang ke-10.
karena engkau menuruti segala perintahku, perkataanku, dan engkau bertekun menantikan aku, maka aku akan menjauhkan engkau dari pencobaan. Pencobaan yang bagaimana? Pencobaan, siksaan, penderitaan yang begitu besar, yaitu antikris. Disinilah apabila perkataan Tuhan, perintah Tuhan itu ada tinggal bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan melepaskan kehidupan kita dari pencobaan itu yang akan terjadi, yaitu masa kesengsaraan yang penuh sengsara, sehingga kita boleh luput dari itu semua, dari antikris itu semuanya. Makanya Tuhan mau kehidupan kita ini benar-benar berpegang kepada perintah Tuhan. Kita akan lepas, kita akan luput dari itu semua, dan kita boleh masuk dalam pengangkatan Tuhan apabila Dia datang kedua kali untuk membawa kita ke sana. Amin. Inilah firman Allah, jaminan firman Allah, iya, yang Dia janjikan buat kita, sehingga kita orang-orang yang percaya ini boleh bersama-sama dengan Tuhan terangkat ke sana, dan kita bisa menikmati kehidupan di sana. Maka genaplah Wahyu pasal 21. Di situ kesudahan akhir segala sesuatunya. Kita akan menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini kerinduan kita sekalian Bapak Ibu, melewati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, ya, yang diperingati di seluruh dunia, ya, bahwa Dia naik tanpa alasan, karena saya dan saudara menyediakan tempat, memberikan Roh Kudus atau penghibur, penolong. Dan yang ketiga, kita bersama-sama terangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, inilah firman Allah yang boleh kita dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menguatkan seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang pada saat kita pagi hari ini bersama-sama menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Ya, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah yang Dia janjikan pada kita, dan saya yakin percaya Tuhan juga ada dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Apapun bentuk persoalan, masalah, kalau Roh Kudus selalu hadir, maka kehidupan kita ini terlepas, ya, dari berbagai macam persoalan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ya. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Kita nyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini.
mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkau yang layak kami sembah, layak kami agungkan, layak kami puja dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Bapa di surga, kami yakin Engkau ada di tengah kami Bapa. Engkau berhadirat di tengah kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Jamahlah kehidupan kami Tuhan. Urapi seluruh kehidupan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya.
Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengar kebenaran firman. Kami telah diberkati akan kebenaran firman. Kami yakin dan percaya firman-Mu itulah suara hati-Mu sendiri Tuhan, yang Engkau nyatakan buat kehidupan kami pada saat ini, dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami yakin dan percaya Engkau ke sana menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, sehingga pada suatu saat nanti, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua, kehidupan kami yang percaya kepadamu akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami telah Engkau berkati. Seluruh kehidupan kami sidang jemaat-Mu yang sempat hadir pada saat ini sudah Engkau berkati. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu, mungkin yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan segala penyakit yang dia alami dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Yang dalam pencobaan, Tuhan lepaskan. Yang dalam kelemahan, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Yang jauh daripada Tuhan, Engkau tarik kembali dekat kepada Tuhan, supaya lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati kehidupan mereka seperti apa yang kami dapatkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa firman Allah, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, untuk menjangkau, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan doa kami. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.